pagi anak-anak, mama papa yang ada di rumah. Apa kabar? Oke, baru saja kita mendengarkan lagu pembuka ibadat APP yang kelima yang akan kita laksanakan bersama-sama. Maka anak-anak, mari kita lanjutkan ibadat kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Anak-anak ambil sikap duduk yang baik. Ya, kalau di rumah mempunyai lilin dan salib, boleh silahkan nanti dipasang dulu lilin dan salibnya supaya kita bisa berdoa dengan baik. Kita akan berdoa bersama-sama, tangannya dilipat di depan dada. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami masih boleh mengikuti ibadat APP. Semoga Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengikuti ibadat APP ini dengan baik. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau mengasihi kami. Semoga kami pun mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Sertai kami selalu ya Tuhan, supaya bisa mengikuti ibadat APP dari awal hingga akhir nanti. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak, pada ibadat APP kita yang kelima ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, dan nanti kita akan melanjutkan ibadat jalan salib. Kalau minggu yang lalu kalian sudah mengikuti jalan salib dari perhentian yang pertama sampai perhentian yang kelima. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadat jalan salib dari perhentian yang ke-6 sampai perhentian yang ke-10. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan kitab suci hari ini. Anak-anak, bacaan hari ini diambil dari Yohanes bab 7 ayat 29. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Yesus tadi mengatakan, aku kenal Dia. Dia yang dimaksud Yesus adalah Allah Bapa. Yesus kenal Allah Bapa, sebab Yesus datang dari Allah, dan Allah lah yang mengutus Yesus. Yesus sebagai anak Allah selalu setia dan taat, bahkan Yesus setia dan taat memangku salib demi keselamatan kita, bahkan Yesus setia dan taat sampai wafat di kayu salib. Anak-anak, kita sebagai seorang anak juga mengikuti teladan Yesus. Kita harus setia dan taat kepada orang tua. Jika orang tua menasihati anak-anak, anak-anak harus mendengarkan dan patuh. Tidak membantah, bahkan teriak atau membentak. Anak-anak menjadi anak yang berhati baik, tidak rewel. Contohnya ketika minta jajan, jika mama mengatakan tidak usah jajan, maka anak-anak mendengarkan dan menurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Juga ketika anak-anak diminta untuk, nak, sudah waktunya bangun tidur, atau waktunya belajar, anak-anak juga taat. Baik anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang baik, hati yang setia dan taat, seperti Yesus setia dan taat dalam keadaan apapun. Mari kita lanjutkan ibadat ini dengan doa jalan salib.
Perhentian keenam, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapatkan gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita berani menjadi pembantu? Ataukah kita takut diejek, dicemooh, diasingkan? Apakah kita malu bekerja dengan rajin karena takut dianggap menjilat? Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hiburan yang meringankan Duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya salib yang dia bawa, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan anak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama, kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan dirinya sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih ada banyak soal yang mewujudkan kesejahteraan antar kita. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8, Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan.
Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah engkau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap korban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu melupakan diri kami sendiri dan membantu orang lain yang membutuhkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya untuk pendosa yang tidak mau bertobat. Ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua korban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelamatkan jalan yang sia-sia ini. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji. Menanggalkan pakaian Yesus di muka umum. Dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain?
menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita korbankan kemurnian badan kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Ya Tuhan, dalam kehidupan-Mu, Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagi-Mu nilai badan manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan badan kami dengan mencari hiburan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Nah, anak-anak, saatnya kita berkreasi. Kita akan membuat apa ya hari ini? Kita akan membuat sebuah kreasi yang menyimbolkan kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan apa ya? Dengan perbuatan yang baik ya tentunya ya. Oke, kita ikuti ya. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada apa saja ya? Ya, kertas yang agak tebal, bisa kertas BC atau kertas worksheetnya anak-anak. Kemudian ini ada kertas lipat, kemudian lem, kemudian gunting, spidol warna, kemudian satu lagi adalah karton. Oke, karton bekas susu ya ini ya. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat bentuk tangan kita untuk memberikan ya kita akan membuat bentuk tangan dari kertas ini. Kita lipat dulu menjadi 2 seperti ini ya. Ya, kemudian kita akan jiplak telapak tangan kita ya. Kita jiplak telapak tangan kita menggunakan spidol. Oke, kita jiplaknya di pinggir bagian yang sini, bagian yang terlipat, bukan bagian yang terbuka. Oke. Seperti ini ya. Lalu kita gunting. Nah, sudah jadi guntingannya seperti ini. Kalau kita buka akan menjadi seperti ini. Ya, seperti tangan kita waktu memberikan seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita mau membuat bentuk hati. Kita buat jiplakannya dulu ya. Anak-anak nanti bisa minta bantuan mama atau papa untuk membuat jiplakannya. Caranya seperti ini. Kartonnya dilipat menjadi 2. Lalu kita gambar separuh hati seperti ini. Lalu kita gunting. Jadi seperti ini. Nah, ini digunakan untuk jiplakan. Oke, sekarang kita akan menjiplak di kertas lipat yang berwarna merah. Kita jiplak di bagian putihnya ya, supaya tidak mengotori bagian merahnya. Kita jiplak memakai pensil. Kita akan membuat bentuk hati seperti ini 3 buah. Sekarang yang kedua. Dan ini yang ketiga. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Lalu kita gunting ketiga bentuk hati ini. Nah, hatinya sudah ada 3. Kita lipat dia hatinya, lipat ke arah yang merahnya seperti ini. Semua dilipat menjadi 2 seperti ini. 1, 2, 3. Nah, saatnya kita akan menempelkan hati ini. Kita susun dulu ya, seperti ini. Ini seperti ini, jadi pinggirnya ini diberi lem. Yang kedua juga. Oke, kemudian
akan kita tempelkan di tangan ini. Kita beri lem dulu dari sini ya, tidak semuanya dilem tapi dari sini aja. Kita tempelkan jadi seperti ini. Lalu tangannya kita beri warna di bagian pinggir-pinggirnya. Supaya mejanya tidak kotor, dialasi ya. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Kita akan mempersembahkan hati kita kepada Tuhan dengan berbuat yang baik. Tereng. Anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti ibadat APP dan jalan salib dengan baik. Marilah kita meneladani Yesus yang setia dan taat. Ketaatan Yesus tampak dalam ibadat jalan salib yang sudah kita ikuti tadi. Yesus setia memanggul salib dan wafat di kayu salib. Kita wujudkan ini dengan berbuat baik sebagai persembahan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti ibadat APP dan jalan salib. Tuhan, jadikanlah kami anak yang setia dan taat seperti Engkau yang selalu setia dan taat kepada Bapa di surga. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita akhiri ibadat APP dan jalan salib pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Berilah yang Baik.